Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah hadir tepat waktu dan yang sudah menghidupkan video. Kami juga apresiasi bagi Bapak Ibu yang sudah hadir tepat waktu ya Bapak Ibu. Semoga kegiatan hari ini dapat berlangsung lancar, tidak ada kendala mati lampu dan sebagainya ya. Bagi Bapak Ibu yang belum mengisi registrasi, silakan nanti sambil penjelasan LMS dilanjutkan pengisian registrasi dan sebagainya ya. Untuk Ibu Sulistias, siap ya Ibu? Pak Hefri DPPKB, oke siap Bapak? Iya aman. Oke, Ibu Dina Yusefa, aman Ibu? Oke, ya terima kasih ya Bapak Ibu atas kehadirannya. Langsung saja kita lanjutkan sebelum nanti ada penjelasan pelatihan. Kita mulai dulu dengan penjelasan LMS ya Bapak Ibu. Jadi LMS ini tadi linknya sudah dibagikan di grup. Jadi LMS ini merupakan sarana untuk optimalisasi pelatihan ya Bapak Ibu yang dikembangkan oleh tim PSDM perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Mohon izin share screen ya Bapak Ibu. Em, izin Ibu, apakah sudah terlihat di layar tampilan LMS-nya? Sudah, Bu. Iya, siap. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu izin menjelaskan ya mengenai LMS sebagai pengawalan karena untuk 4 hari ini LMS ini akan kita manfaatkan untuk optimalisasi pelatihan yang akan kita laksanakan. Jadi LMS ini merupakan sarana untuk optimalisasi pelatihan yang dilaksanakan oleh tim perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Jadi di link yang sudah dibagikan di grup ya Bapak Ibu tadi ada Bitly e-learning BKKBN Sumsel. Nah itu nanti kalau diakses dibuka tampilannya akan seperti ini. Jadi LMS ini digunakan untuk Bapak Ibu melakukan registrasi, presensi untuk mengakses materi, link Zoom, kemudian nanti sampai ke sertifikat pun dapat di-download melalui LMS ini. Jadi untuk menu-menunya di LMS ini ada beberapa menu ya Bapak Ibu, dapat dilihat di bagian pojok kanan atas. Jadi ada beberapa menu, ada dashboard, ada profil, ada pelatihan, ada survei LMS. Jadi di bagian dashboard ini merupakan tampilan depan. Di sini ada tampilan selamat datang, kemudian ada definisi, ada panduan penggunaan, selanjutnya ada tujuan pemanfaatan LMS. Nah, ini ada juga scan barcode bagi Bapak Ibu jika mau menggunakan barcode untuk mengakses LMS-nya. Nah, selanjutnya di menu yang kedua, di sini ada profil. Nah, ini ada profil perwakilan BKKBN Sumsel dan juga profil tentang tim kerja PSDM ya Bapak Ibu. Sekilas tampilannya seperti ini. Nah, kemudian menu yang ketiga yaitu pelatihan. Nah, pelatihan ini ada beberapa pelatihan. Nah, yang sekarang ya Bapak Ibu yang sedang kita laksanakan itu adalah pelatihan RR 2025. Jadi, eh, karena kita melaksanakan pelatihan RR atau pencatatan dan pelaporan, jadi nanti menu-menu yang akan Bapak Ibu gunakan nanti adalah pelatihan RR. Jadi caranya ini untuk LMS-nya dapat diakses melalui HP, tablet dan juga laptop ya Bapak Ibu. Jadi karena ini kita share screen-nya dari laptop, jadi tampilannya seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu mengaksesnya dari HP, nanti menunya ini akan berada di pojok kiri, ada garis 3 seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk tampilan pelatihan. Ini menu pelatihan ada beberapa pelatihan, orientasi TPK, pelatihan KSPK, dan sebagainya. Nah, kita akan menjelaskan pelatihan RR. Nah, di sini yang kami sebutkan tadi ya Bapak Ibu, ada registrasi, resensi, materi, modul, Zoom meeting, grup WA, evaluasi, hingga sertifikat. Jadi, dalam satu situs atau website ini, Bapak Ibu sudah dapat mencakup semua
akses. Jadi dari link registrasi, link presensi, untuk mengakses materi, modul, Zoom meeting. Jika misalkan link Zoom-nya tertimbun ya Bapak Ibu di grup WA, nah Bapak Ibu dapat mengakses link Zoom itu di LMS ini. Kemudian nanti untuk melakukan pretest dan posttest itu juga terdapat di sini ya Bapak Ibu. Jadi ada pretest eh, untuk kelas Rika dan kelas LC-MIL. Kemudian posttest seperti itu juga. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang belum melakukan registrasi, jadi tadi dapat diakses dengan cara seperti ini ya Bapak Ibu. Diklik di pelatihan, kemudian diklik lagi pelatihan RR, kemudian diklik di registrasi RR. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kalau secara singkatnya bisa langsung diklik dari link yang dibagikan oleh panitia di grup ya Bapak Ibu. Tadi kan ada link registrasi dan daftar hadir. Nah itu sama nanti tampilannya akan muncul ke sini. Nah ini untuk registrasi. Jadi diklik isi formulir. Nanti akan diteruskan ke formulir registrasi. Selanjutnya untuk presensi atau daftar hadir. Jadi karena kita pelatihannya itu dalam satu angkatan itu ada 4 hari ya Bapak Ibu. Jadi pastikan untuk mengisi daftar hadir setiap hari. Nah, nanti linknya jika chat di WA tertimbun dan sebagainya itu bisa diakses dari LMS juga ya Bapak Ibu. Nah, nanti silakan dipilih kelas dan angkatan. Jadi kalau ini kita di LC Mil angkatan 2 ya. Jadi LC Mil angkatan 2 tanggal 1 sampai 4 Desember. Jadi nah nanti silakan melakukan daftar hadir di sini. Nah, hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, keempat. Jadi daftar hadir silakan diisi setiap hari ya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk registrasi cukup sekali saja. Jika kemarin sudah mengisi berarti hari ini tidak lagi. Nah, selanjutnya ada juga materi RR. Bapak Ibu dapat mengakses materi, nanti materi yang disampaikan oleh para fasilitator, video suara, dan sebagainya itu untuk materi sudah tercakup juga semuanya di sini ya Bapak Ibu. Ini ada materi ini berbentuknya PowerPoint. Nah, ada analisis data, sikap dan peran, tata cara, kebijakan, dan sebagainya. Jadi bisa cara untuk mengaksesnya yaitu silakan diklik ya Bapak Ibu diklik. Nah ini nanti bisa dibaca, kemudian bisa juga di-download. Kemudian submenu yang selanjutnya yaitu modul RR. Nah di sini ada modul. Jadi ini apa bedanya dengan yang materi tadi? Kalau materi tadi berbentuknya PowerPoint, kalau ini berbentuk PDF ya Bapak Ibu. Jadi silakan disesuaikan. Bapak Ibu lebih nyaman baca yang mana, silakan diklik. Caranya sama seperti tadi, diklik, kemudian dibaca. Nah, untuk download itu terdapat di tombol download seperti ini. Selanjutnya ada lagi di bawahnya. Nah, ini ada link Zoom meeting ya. Jadi kalau misalkan di chat grup biasanya tertumpuk ya Bapak Ibu. Misalkan lupa, silakan bisa juga diakses dari sini. Jadi kita ada 4 angkatan, ada Sirika, LC-MIL, angkatan 1, 2, 3, 4. Jadi silakan sesuaikan. Di sini Bapak Ibu kelas LC-MIL berarti LC-MIL angkatan 2. Berarti di sini ya Bapak Ibu untuk link Zoom-nya. Meeting ini kalau misalkan mau akses langsung silakan diklik secara langsung bisa dari gambar Zoom-nya maupun dari tulisan kelas LC-mail-nya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ini kalau mau secara manual ini ada meeting ID dan password-nya. Nah untuk virtual background jadi silakan ini ada beberapa ya Bapak Ibu yang belum menggunakan virtual background bisa juga di-download dari sini ya Bapak Ibu diklik. Nah nanti bisa di-download dari sini. Selanjutnya ada grup WA. Nah ini eh, sebenarnya untuk peserta kita itu sekitar 60-an ya Bapak Ibu di grup Simil. Tapi tadi di WA masih berjumlah 40-an dan itu pun masih termasuk dengan penyelenggara. Jadi silakan nanti dibagikan ke teman-temannya untuk link grup WA ya Bapak Ibu. Ada grup Simil angkatan 2 berarti yang ini. Selanjutnya, di sini ada evaluasi RR. Jadi evaluasi ini terdiri dari beberapa menu lagi ya Bapak Ibu. Nah, jadi ada pretest, posttest, evaluasi pengajar, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan. Nah, jadi tadi kita sudah melakukan registrasi, kemudian presensi. Nah, selanjutnya nanti akan ada pengisian pretest ya Bapak Ibu. Nah, ini diklik melalui ini maka muncul ke soal-soal. Nanti silakan dipilih kelas
Sirika. Nah, oh iya, yang ini karena yang Sirika ya Bapak Ibu. Hmm, evaluasi, pretest. Sebentar. Nah, jadi untuk pretest nanti muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini ada petunjuknya. Silakan klik pretest sesuai kelas pada logo di bawah ini. Jadi, ini ada logo Sirika dan juga ada logo LCMIL. Jadi, kalau Bapak Ibu kelas LCMIL berarti silakan klik kelas LCMIL. Maka nanti akan muncul diarahkan ke ke pretest kelas LCMIL. Jadi, jangan sampai salah ya Bapak Ibu. Tadi ada pretest Sirika. Jadi nanti Eh, silakan dipastikan untuk mengisi pretest yang LCMIL. Nah, selanjutnya seperti itu sama ya Bapak Ibu. Untuk post-test juga nanti post-test ada dua, ada post-test Sirika dan post-test LCMIL. Jadi silakan klik yang LCMIL. Kemudian di bagian evaluasi tadi ada juga penilaian fasilitator. Nah, nanti kan kita ada beberapa 4 hari ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini nanti akan dijelaskan oleh fasilitator itu ada di penjelasan pelatihan. Itu ada Ibu Eva Surinovianti. Nah, nanti berarti silakan ya diisi nama pengajarnya, materinya misalkan tentang penjelasan pelatihan. Nah, kelasnya kelas LC Mil Angkatan 2. Kemudian silakan diisi penilaian dengan skala 1 sampai 5 ya Bapak Ibu. Silakan dipilih, diklik. Kemudian jika ada saran dan masukan silakan diisi kemudian kirim. Selanjutnya juga seperti itu nanti di hari kedua, hari ketiga dan hari keempat setiap evaluasi fasilitator silakan diisi berdasarkan penilaian Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya yang terakhir itu ada penilaian eh, formulir evaluasi penyelenggaraan pelatihan ya Bapak Ibu. Jadi ini silakan boleh diisi di hari terakhir. Jadi kalau untuk evaluasi penyelenggaraan pelatihan ini cukup diisi sekali saja tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Kalau untuk evaluasi pengajar nanti diisi beberapa kali tergantung eh, pengajar yang mau dinilai seperti itu. Nah, ini untuk evaluasi penyelenggaraan pelatihan, silakan diisi nama lengkap Bapak Ibu, asal kabupaten, kemudian skala 1 sampai 5 berdasarkan pertanyaan yang ditampilkan. Kemudian dimasukkan juga saran dan masukan. Nah, itu tadi penjelasan submenu ya Bapak Ibu, submenu pelatihan RR. Nah, ini biasanya yang paling ditunggu-tunggu itu ya, itu sertifikat RR ya Bapak Ibu. Nah, ini ada petunjuk, nanti silakan diklik tulisan di atas, tapi sertifikat ini nanti setelah Bapak Ibu menyelesaikan pelatihan dan dipastikan sudah mengisi registrasi, daftar hadir, pretest, posttest, dan menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan RR tersebut. Nah, ini merupakan penjelasan di menu pelatihan ya Bapak Ibu terakhir. Ini ada menu survei LMS. Jadi, seperti yang kami sampaikan tadi ya Bapak Ibu, LMS ini merupakan eh, sarana-sarana pelatihan yang dikembangkan oleh tim pengembangan SDM atau PSDM perwakilan BKKBN Sumsel yang tujuannya untuk mengoptimalisasi pelatihan yang kita laksanakan. Jadi tujuannya supaya pelatihan kita itu lebih sistematis, lebih rapi gitu ya Bapak Ibu. Jadi satu link itu bisa memuat semuanya dari registrasi hingga sertifikat. Nah, jadi kami mohon nanti disempatkan ya Bapak Ibu di akhir pelatihan tidak apa-apa. Jadi untuk mengisi survei kepuasan penggunaan LMS. Jadi silakan diisi. Di sini ada nama lengkap, jenis kelamin, usia, jenis pelatihan. Nanti dipilih saja ya Bapak Ibu pelatihan pencatatan pelaporan. Kemudian asal kabupaten kota. Nah, silakan dinilai berdasarkan penilaian Bapak Ibu. Kemudian jika ada kritik dan saran, mungkin menunya seperti apa, silakan Bapak Ibu masukkan di kritik dan saran ya Bapak Ibu kemudian dikirimkan. Em, baik, Bapak Ibu, mungkin segitu saja ya untuk penjelasan mengenai LMS. Semoga dapat dipahami dengan baik. Jika nanti ada kendala dan sebagainya, Bapak Ibu silakan di chat ya, baik di grup maupun secara pribadi ke admin. Nah, ini ada panduannya. Sebenarnya ya Bapak Ibu silakan disimak. Tapi mungkin tampilan menu di dalam video tutorial ini agak berbeda. Jadi silakan disesuaikan saja. Demikian ya Bapak Ibu penjelasan mengenai LMS. Semoga dapat dipahami. Kami ucapkan terima kasih atas antusias dan
eh, atensinya. Boleh share boleh share link webnya. Boleh nanti ya Pak Muhammad Aditya. Tadi sudah dibagikan di grup yang ada Bitly e-learning BKKBN Sumsel, tapi nanti akan kami bagikan kembali ya Pak untuk ini. Baik, segitu saja dari saya. Oh iya, izin memperkenalkan diri ya Bapak Ibu, tadi belum ya. Jadi saya Lilian dari tim PSDM Sumsel. Nah, untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Lausa Isaberna. Kepada Ibu Lausa, apakah sudah siap? Baik, dari saya tutup dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Pak, langsung baik. Untuk penjelasan pelatihan, izin Pak Fatur atau Bu Eva di sini. Ibu Eva, Ibu Eva. Aku ya. Baiklah, terima kasih ya Bapak Ibu. Tadi sudah penjelasan LMS, nanti akan kami bagikan kembali linknya. Untuk penjelasan pelatihan akan disampaikan oleh Ibu Eva Surinopianti ya Bapak Ibu. Silakan. Ibu Eva Suryanti ini merupakan PTP ahli muda ya di perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Jadi silakan kepada Ibu Eva, kami persilakan Ibu. Tidak bisa dipakai jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya kedengaran enggak dia? Keluar. Kedengaran Ibu? Kedengaran. Baik, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat semuanya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selamat bertemu kembali pada hari ini. Kita dalam kegiatan pelatihan teknis RR tahun 2025, khususnya pada pelatihan RR Siga, Elsinil, dan Sirika, yang alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan dua angkatan Bapak Ibu ya, yaitu pelatihan Elsinil dan Sirika. Baik Bapak Ibu, di sini kami akan menjelaskan pelaksanaan kegiatan pelatihan selama beberapa hari ke depan. Tolong ini ya. Screen ya. Dibantu share screen ya Ibu? Ya. Oh iya, bentar. Ada aja ya. Ya, berarti ada. Baik Bapak Ibu, di sini kami akan menjelaskan pelatihan pencatatan pelaporan SIGA selama beberapa hari ke depan yang akan diikuti oleh Bapak Ibu semuanya. Next ya. Next baik ini. Lanjut ini baik. Di sini di pelaksanaan kegiatan Bapak Ibu ada tujuan pelatihannya, di mana ada tujuan umum dan tujuan khusus. Yang mana tujuan umum dalam mengikuti kegiatan pelatihan pencatatan pelaporan SIGA ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan sikap dan keterampilan peserta dalam melakukan
fasilitasi pelatihan dan pengelolaan pencatatan dan pelaporan sistem informasi keluarga atau SIGA. Sedangkan tujuan khususnya dalam mengikuti pelatihan ini adalah diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat menjelaskan eh, pengelolaan sistem kebijakan informasi keluarga SIGA dalam program pembangunan keluarga, pendidikan dan keluarga berencana. Kemudian di tujuan khusus ini diharapkan peserta juga bisa menunjukkan sikap dan peran positif pengelola sistem informasi keluarga atau SIGA. Yang untuk acara minggu 4 ya, iya Kak. Oh, Ya, ya. tujuan pelatihan. Kak, poinnya orang Next. Tujuan pelatihan di sini, Bapak Ibu, ada tujuan khususnya juga diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini, peserta juga dapat mempraktikkan tata cara penggunaan SIGA modul SIRIKA. Peserta juga dapat mempraktikkan analisis data SIGA, dan peserta juga diharapkan dapat mempraktikkan teknik fasilitasi pelatihan. Di sini kami juga yakin kepada Bapak Ibu Saudara, dan kami juga yakin dengan teman-teman yang memang sudah biasa dan dalam menggunakan aplikasi SIGA, itu pasti sudah tidak asing lagi untuk teman-teman dalam melakukan tata cara penggunaan aplikasinya. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada kita kegiatan pelatihan pendaftaran pelaporan ini Bapak Ibu kita laksanakan sebenarnya 4 angkatan dengan 2 kelas pengkhususan, yaitu di sini kita bagi 1 kelas pencatatan dan pelaporan MCIL dan kelas pencatatan dan pelaporan SIRIKA. Yang mana kriteria peserta kelas SIRIKA itu dalam satu pemanggilan kami kemarin, mudah-mudahan terpenuhi Bapak Ibu ya, di Kabupaten Kotanya itu adalah 1 orang kepala bidang KB UPD KB Kabupaten Kota, 1 orang fungsi alopon atau fungsional atau pelaksana bidang KADU UPD KB Kabupaten Kota, 1 orang bendahara material UPD Kabupaten Kota, 1 orang kabin atau kasih atau fungsional pelaksana bidang datin UPD Kabupaten Kota. Jadi salah satunya nih Bapak Ibu ya. Terus 1 orang penyuluh KB atau PLT, ditambah lagi 1 atau 2 orang pengelola SIRIKA di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan. Dan di kelas LCMIL, kelas kita sekarang, pesertanya adalah 1 orang pengelola BUKB dengan menu TPK OPD KB Kabupaten Kota, 1 orang dari Batin OPD KB Kabupaten Kota yang menangani pelaporan khususnya Bapak Ibu ya. 1 orang pejabat fungsional atau pelaksana di KUA khususnya yang menangani LCMIL Bapak Ibu atau mitra strategis lainnya yang berkaitan dengan pelaporan LCMIL. Selanjutnya 1 orang penyuluh KB PLKB ini tidak bisa lepas dari kita Bapak Ibu ya. Ditambah lagi dengan 3 orang IMP Bangga Kencana yang merupakan kader tim pendamping keluarga. Nah, kami berharap peserta yang hadir khususnya di kelas LCMIR angkatan kedua pada hari ini itu bisa hadir semua di angkatan kedua ini. Karena jumlah kita Bapak Ibu seluruhnya itu ada 56 peserta, tapi sampai pukul 9:05 ini baru 34 orang yang hadir. Kami berharap untuk peserta berikutnya bisa menyusul. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada struktur materi dan kelas. Next, ya. Ada materi dan kelas, ada kelas SIRIKA dan kelas LCMIL. Khusus di kelas LCMIL, Bapak Ibu kita ini ada materi mata pelajaran yang akan kita ikuti selama 4 hari ke depan. Dengan materi dasar yaitu
kebijakan pengelolaan sistem informasi keluarga atau SIGA dalam program pembangunan keluarga, pendidikan dan keluarga berencana itu ada di modul sini dan sirukannya dengan pembelajaran 1 jam dan depeningnya memang ada 2 jam dengan jumlah JP 3 jam. Pada materi inti itu ada sikap dan peran pengelola sistem informasi keluarga atau SIGA dengan pembelajaran 1 jam dan pemahamannya 2 jam juga ada 3 JP. Selanjutnya ada tata cara penggunaan SIGA modul SIM-nya. Nah, ini yang Bapak Ibu kita yang agak lama belum Mas yang tadi Mas Esman. Yang lama JP-nya Bapak Ibu ya ini kita ada 14 JP. Artinya kita bisa duduk seharian. Insya Allah kami berharap Bapak Ibu tidak bosan untuk menerima materi ini. Selanjutnya ada materi tanda TSI dan singkat ada 5 JP. Dan ditambah lagi materi penunjang Bapak Ibu itu rencana tidak lanjut FPL-nya itu 1 JP. Ini ada BLC-nya itu membangun komitmen pembelajaran ada 1 JP. Penjelasan pelatihan yang sekarang yang sedang kita laksanakan itu 1 JP. Penjelasan earning tadi sudah dilaksanakan oleh Ibu Ilian 1 JP. Tetapi ada kita lagi materi dievaluasi. Evaluasi itu ada di tes yang sudah Bapak Ibu kerjakan ya, dan ada lagi nanti post test itu juga ada 1 JP sehingga jumlah jam pelajaran yang kita ikuti selama ke depan ini ada 31 JP. Baik, next. Next slide ini di fasilitas umum. Selanjutnya baik jadwal kelas Ensimil Bapak Ibu. Pada jadwal kelas Ensimil Ibu pada hari pertama kami berharap Bapak Ibu yang menjadi utusan dari kabupaten kota sebagai peserta pada pelatihan kegiatan Ensimil ini bisa melakukan registrasi Bapak Ibu di hari pertama ini kami tunggu dulu karena kita semua berharap Bapak Ibu bisa memenuhi undangan pemanggilan kami dari provinsi beberapa hari yang lalu. Selanjutnya, setelah registrasi, Bapak Ibu tadi juga sudah ada penjelasan ini oleh Mbak Lilian, penjelasan kegiatan oleh saya sendiri. Kemudian kita akan melakukan pretest. Setelah itu Bapak Ibu bisa belajar mandiri dari pukul 10.45 sampai nanti sore Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu belajar mandiri. Kemudian di hari kedua besok Bapak Ibu kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu semua itu jam 7.45 sampai dengan jam 8.30 itu sudah mulai melaksanakan persiapan dan sudah siap di depan laptop masing-masing. Pukul 8.30 sampai jam 9.15 itu setelah pembukaan kita akan langsung kepada materi kebijakan SIGA dalam program keluarga dan program dan keluarga berencana. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pembukaan ini kami berharap kehadirannya semua karena kegiatan pelatihan Bapak ini akan dibuka langsung oleh Bapak para pemerintah KPN Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya Bapak Ibu, hari ini juga hari kedua, kita sudah besok itu setelah ada penjelasan kebijakan pengelolaan SIGA, itu ada lagi kegiatan bina suasana pada pukul 10 sampai dengan 10.45 juga akan dilakukan oleh panitia penyelenggara pada pukul 10.45 sampai 11.30. Hari kedua Bapak Ibu juga akan mendapatkan materi sikap dan peran pengelola SIGA. Pada hari selanjutnya Isoma Bapak Ibu jam 12 sampai jam 13. Lanjutkan lagi pukul 13 sampai 13.45 itu ada lagi materi tata cara penggunaan SIGA modul estimate ini dilaksanakan sampai pukul 4 sore. Jadi materi tata cara penggunaan SIGA ini Bapak Ibu yang memang jamnya sangat panjang ya Bapak Ibu. Kami berharap besok Bapak Ibu tidak bosan ya. Selanjutnya pada hari ketiga, kita juga tetap seperti biasa melakukan persiapan di pukul 7.45 sampai 8.30.
dan dilanjutkan lagi dengan pada pukul 11 kegiatan pengisian materi eh, oleh panitia penyelenggara lagi ya, tetap materi yang sama, tata cara penggunaan SIGA modul L9 itu sampai dengan hari ketiga, dan hari keempat itu pada pukul 7.45 sampai 8.30 tetap seperti biasa persiapan, baru kita dilanjut dengan pukul 8.30 sampai 9.15 itu adalah analisis data SIGA sampai dengan pukul 11.30 Bapak Ibu. Jadi agak panjang waktunya. Dilanjutkan sebelum kita isoma itu proses Bapak Ibu. Kami berharap juga proses Bapak Ibu ini bisa terisi semua dan dilanjutkan pada pukul 13 sampai 13.45. Ini dilanjutkan dengan FTL Bapak Ibu, rencana tindak lanjut. Karena setiap kita melaksanakan kegiatan pelatihan, kita harus tetap melaksanakan FTL sebagai bahan untuk tindak lanjut. Kami juga dari provinsi ke lapangan memastikan apakah hasil dari kita melakukan pelatihan ini. Dilanjutkan pada pukul 13.45 sampai 14.30 itu Bapak Ibu kita melaksanakan penutupan. Ya, penutupan pada kegiatan pelatihan L9 di angkatan kedua ini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, pelaksanaan lanjut pelaksanaan. Nah, pada pelaksanaan kelas Sidika dan L9 ini tidak jauh berbeda Bapak Ibu ya, jadwal dan kegiatannya. Pada angkatan 1 dan angkatan 2 ini yang kita laksanakan sekarang ini dilaksanakan tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 Desember 2025. Sedangkan kelas Sidika dan L9 angkatan ketiga dan keempat ini Bapak Ibu akan kita laksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 11 Desember 2012. Jadi 4 hari semua Bapak Ibu ya. Dengan tim penyelenggara adalah tim kerja PSDM Klaten BKKBN Provinsi Sumatera Selatan yang juga bekerjasama dengan tim Datin Program BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya Bapak Ibu, ada tata tertib kita dalam mengikuti pelatihan pelaporan SIGA ini Bapak Ibu. Next ya, baik tata tertibnya adalah peserta diwajibkan mengikuti seluruh proses kegiatan dan mata pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah tentukan Bapak Ibu yang sudah kami bacakan tadi. Selanjutnya peserta hadir di setiap sesi kegiatan 10 menit sebelum kegiatan dimulai. Nah, di sini kami berharap Bapak Ibu sebelum kita mengikuti pemateri, kami berharap peserta semua hadir di depan masing-masing untuk siap menerima setiap materi atau mungkin para sumber. Kemudian peserta pada pakaian, peserta sesuai memakai pakaian dengan ketentuan pakaian dinas di harian yang kerja masing-masing. Kemudian peserta wajib bergabung dan WhatsApp group peserta melalui tautan yang tertera pada saat konsultasi pada link berikut yaitu sudah kami siapkan di WhatsApp group masing-masing Bapak Ibu ya. Selanjutnya, untuk pembelajaran secara asinkronus dan sinkronus, peserta wajib mengakses LMS yang telah disampaikan pada pembelajaran MPLS tadi yang disampaikan oleh Ibu Lilian. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya itu kita tetap berikutnya, peserta yang berhalangan hadir. Nah, di sini Bapak Ibu kami berharap apabila peserta berhalangan hadir pada saat mengikuti materi, kami sangat mengharapkan sekali peserta dapat menghubungi panitia karena agar panitia tahu kemana peserta tidak bisa mengikuti pelatihan yang telah kita laksanakan ini, dan Bapak Ibu juga mengharapkan sekali info-info dari peserta dengan ketidakhadirannya. Jadi jangan sampai kami juga mencari kemana, misalnya peserta di Kabupaten Karawang, satu tidak hadir kemana. Dan kami mohon Bapak Ibu bisa menghubungi kami panitia apabila peserta berhalangan hadir.
bersama yang hadir akan dengan penugasan yaitu membuat resume. Nah, Bapak Ibu, apabila tidak hadir peserta dalam mengikuti pelatihan ini akan diberikan penugasan yaitu membuat resume materi dan mata pelatihan yang ditinggalkan dan penugasan tersebut diberikan kepada panitia yang tidak dikerjakan maka dianggap tidak hadir. Nah, Bapak Ibu, jadi apabila kita tidak ada info ke panitia dan tidak mengerjakan penugasan yang telah diberikan oleh panitia dengan materi yang tidak diikutinya itu dianggap panitia peserta tersebut tidak hadir. Selanjutnya Bapak Ibu, peserta wajib melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh panitia dan fasilitator. Dan pada saat mengikuti pelatihan ini, kami juga berharap seluruh peserta bisa on kamera. Bapak Ibu ya, dan kami juga Bapak Ibu menginfokan bahwa kegiatan kita ini dipantau oleh pusat Bapak Ibu. Jadi memang kita tidak juga sendiri, artinya ada tim dari Pusbang yang juga mengamati kegiatan kita selama berjalan beberapa hari ke depan ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya penilaian. Di sini ada beberapa penilaian untuk peserta selama mengikuti pelatihan penyertaan pelaporan SIDA ini, yaitu satu penilaian peserta sendiri, yaitu peserta untuk mengukur pengetahuan peserta lakukan dengan aktivitas dan kualitas itu akan dilaksanakan nanti Bapak Ibu ya. Selanjutnya, untuk mengukur keterampilan peserta sebagai fasilitator dilakukan praktik teknis fasilitasi. Nah, nanti kita akan ada praktek fasilitasinya Bapak Ibu ya, itu mungkin akan di akhir pelatihan. Dan untuk mempersingkat peserta akan melalui pelatihan peserta dalam pertemuan tatap muka. Nah, jadi setiap pelajaran Bapak Ibu itu kami juga mengabsen Bapak Ibu setiap hari, setiap per materi itu kami punya absen rekap absen kehadiran peserta dalam mengikuti setiap materi yang kami berikan dari provinsi. Yang kedua, penilaian terhadap pengajar atau fasilitator itu selama pelatihan. Nah, ini kami tempatkan Bapak Ibu ya. Peserta juga diberi kesempatan untuk memberikan penilaian kepada fasilitator dengan menggunakan formulir penilaian pengajar yang telah disediakan pada platform e-learning. Nah, di sini Bapak Ibu, kami sebagai penyelenggara juga sangat mengharapkan penilaian dari Bapak Ibu semua kepada para fasilitator dan para narasumber kami kepada Bapak Ibu karena kami berharap penilaian ini adalah untuk kami lebih baik ke depannya lagi. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini akan ada lagi penilaian penyelenggara pelatihan Bapak Ibu. Nah, dalam penilaian penyelenggara pelatihan di sini kami juga berharap peserta bisa melakukan penilaian dengan mengisi formulir penyampaian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, dalam penyelenggaraan pelatihan ini, kami berharap Bapak Ibu juga bisa mengisi formulir yang telah kami siapkan, di mana dalam proses penyelenggaraan pelatihan ini, apakah dalam pelatihan seperti ini bisa dilakukan memang dengan sangat baik dalam penyampaian materinya, dalam pelayanannya. Kalau kita tatap muka tuh Bapak Ibu dalam penyelenggaraan dalam segi kamar tidurnya itu dinilai semua dari asramanya, dinilai dari penyajian makanannya, dinilai. Tapi karena kita tatap maya, snacknya sendiri, makanannya sendiri, jadi kami di sini melakukan penilaian dalam penyelenggaraan pelatihan dalam pelayanan panitia pelatihan kepada Bapak Ibu semua. Di sini kami mohon Bapak Ibu dalam penyelesaian penilaian mohon pengisiannya dengan sejujurnya Bapak Ibu ya, memang baik dan katakan baik dalam fasilitasi, kalau tidak baik katakan tidak baik, karena di sini kami akan menunggu saran dan saran juga dari Bapak Ibu semua untuk SDM terutama di Polisi akan lebih baik. Baik, selanjutnya setelah penilaian kita akan ke kriteria keberhasilan. Kriteria keberhasilan dalam pengukuran peserta. Next ya, penilaian setelah penilaian ya,
Kriteria keberhasilan. Nah, baik Bapak Ibu. Baik di sini kriteria keberhasilan, ukuran keberhasilan pelatihan itu bagi Bapak Ibu itu diukur berdasarkan tingkat penyerapan dan kemampuan peserta dalam mencapai nilai minimal 70,01 dengan rincian sebagai berikut. Yaitu kecil banget. Oh, Ibu pulang ke oke. Baik, baik ya Bapak Ibu. baik kriteria keberhasilan setelah kecil Bapak Ibu ya. Sekarang gimana? Baik. Nah, baik Bapak saya ulangi ya. Dalam kriteria keberhasilan pada ukuran keberhasilan latihan yaitu berdasarkan tingkat penyerapan dan kemampuan peserta dalam mencapai nilai minimal 70,01 dengan rincian sebagai berikut Bapak Ibu. Yaitu pada bobot pemahaman materi berupa hasil kamus tes Bapak Ibu itu ada sebesar 30%, sedangkan pada bobot kehadiran dan keaktifan peserta juga ada 30%, dan pada bobot praktek teknik fasilitasi itu nanti itu yang besar Bapak Ibu itu adalah sebesar 40% Bapak Ibu. Selanjutnya, nah jadi di sini Bapak Ibu kami berharap pada pengukuran keberhasilan tadi eh, setelah mengikuti hasil dari pretest untuk post-testnya akan ada penambahan bobot nilai untuk Bapak Ibu semua. Mungkin itu dari kami Bapak Ibu penjelasan pelatihan. Terima kasih. Kami sebagai panitia penyelenggara mengucapkan selamat mengikuti kegiatan pelatihan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bisa aktif dalam mengikuti kegiatan ini selama 4 hari ke depan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa karena pakai ini kali ya? Baik, Bapak Ibu, terima kasih kepada Bu Evan Suri Nopianti yang sudah menjelaskan mengenai penjelasan pelatihan kita, yaitu pelatihan pencatatan dan paporan di kelas LC MIL Angkatan 2 ya, untuk nanti akan dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 4. Ya Bapak Ibu, seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Eva, semoga Bapak Ibu tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pelatihan kita yang akan dilaksanakan selama 4 hari, nanti berakhir di hari Kamis. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi kami ucapkan yang sudah menyimak tadi mengenai penjelasan. Jadi untuk hari pertama ini ya Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan oleh Bu Eva. Kita ada tadi itu ada agenda registrasi, kemudian ada juga penjelasan e-learning, kemudian ada penjelasan pelatihan. Nah, sekarang kita melanjutkan ke pengisian pretest ya Bapak Ibu. Tadi mungkin ada Bapak Ibu yang sudah mencicil ya, yang sudah mendahului untuk pengisian pretest, tidak apa-apa. Jadi untuk pretest tadi sudah dijelaskan ya Bapak Ibu ada di menu LMS, tapi nanti untuk mempermudah akan kami bagikan juga linknya secara langsung di grup WA dan di kolom chat Zoom. Jadi silakan untuk pengisian pretest ini jadi 1 JP ya Bapak Ibu. Jadi dari pukul kalau di jadwal sebenarnya 9.30 sampai 10.15 berarti nanti kita cukupkan di sampai jam 10 ya Bapak Ibu untuk pengisian pretest. Jadi sekarang akan kami bagikan link pretestnya. Bapak Ibu silakan untuk mengisi pretest. Nah, Mbak, tolong kirim lagi link pretest. Baik, siap Bu Amrina sebentar ya.
Baik, Bapak Ibu, itu sudah kami bagikan kembali ya untuk link pretest, ada di kolom chat Zoom dan juga ada di grup WA. Silakan Bapak Ibu untuk pengisian pretest. Ya, sama-sama Bu Amrina. Jadi untuk pretest ini kita tunggu sampai jam 10 ya Bapak Ibu, silahkan diisi pretest. Jadi untuk pretest Bapak Ibu tidak harus mencapai nilai yang sempurna. Jadi berapapun nilai yang didapatkan nanti silahkan dicukupkan. Nanti yang perlu kita perhatikan nilai ambang batasnya itu yaitu nilai post-test. Biasanya post-test ini minimal 70. Nanti kalau untuk post-test jika belum mencapai 70 silahkan diulang-ulangi. Tetapi kalau untuk pretest silahkan ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan mendapatkan nilai 30 ya silakan dicukupkan segitu.
Hmm. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah selesai untuk pengisian pretestnya? Sudah, Bulian. Sudah. Bu Arlinda dapat berapa tadi skornya? Ya, baik ya Bapak Ibu. Eh, ya, Ibu Kristia dapat berapa nih senyum-senyum? Dapat 50. Sudah separuh ya. Jadi ya Bapak Ibu kalau sudah 50 itu sudah bagus ya. Jadi sebenarnya untuk pelatihan kita itu nanti untuk dilihat juga ya penambahan sebelum dan sesudah. Jadi post testnya nanti dikerjakan di hari terakhir ya Bapak Ibu. Jangan dikerjakan hari ini untuk post test. Nah hari ini pretest silakan. Berapapun nilai yang didapatkan silakan ya Bapak Ibu. Yang penting nanti untuk di post test. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengerjakan pretest dan sudah mengikuti kegiatan dari pagi tadi. Untuk pengisian pretest kita cukupkan ya Bapak Ibu. Tapi jika tadi ada yang belum sempat mengerjakan, boleh silakan kami tunggu pretestnya sampai sore nanti ya Bapak Ibu. Silakan diinformasikan kepada teman-teman lainnya yang belum mengisi pretest, yang belum mengisi registrasi. Di registrasi itu perlu untuk mengupload surat tugas dan pernyataan komitmen ya Bapak Ibu. Jadi silakan nanti masih kami tunggu. Kemudian untuk pengisian daftar hadir juga daftar hadir ini dipastikan untuk mengisi setiap hari ya Bapak Ibu. Jadi tadi ada hari ini hari pertama, silakan besok. Besok dilanjutkan lagi. Nah, Bapak Ibu tadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bu Eva, jadi untuk kegiatan kita hari ini ada registrasi, penjelasan LMS, penjelasan kegiatan, kemudian pretest. Ini sudah kita lakukan semua ya Bapak Ibu hingga yang terakhir kita memasuki nanti ke tahap belajar mandiri. Jadi Bapak Ibu silakan nanti dibuka ya dibaca dan di-download materi baik yang berupa PowerPoint maupun PDF. Tadi ada di LMS ya Bapak Ibu untuk menunya nanti akan kami share juga di grup. Jadi silakan diakses materinya dan di-download. Kemudian eh, kami sampaikan juga ya Bapak Ibu untuk besok sebagai persiapan. Nanti besok itu kita ada agendanya yaitu di jam 7.30 itu ada pembukaan. Kemudian nanti di kedua itu ada penyampaian materi mengenai kebijakan yang akan disampaikan oleh eh, Pak Kaper ya, kalau di agenda ini semoga beliau tidak berhalangan. Jadi silakan nanti besok mohon dibantu untuk diinformasikan juga kepada teman-teman lainnya karena kita jumlahnya sekitar 60-an, tetapi tadi di grup WA itu masih sekitar 40-an ya Bapak Ibu, silakan diinformasikan lagi jika ada teman-teman penyuluhnya yang belum bergabung di grup WA dan besok diharapkan untuk bergabung tepat waktu. Mungkin segitu saja ya Bapak Ibu untuk rangkaian kegiatan kita hari ini. Semoga dapat dipahami tadi penjelasan dari pemateri. Kemudian silakan disiapkan besok untuk kegiatan yang akan kita mulai besok. Iya Ibu Kristia untuk daftar hadir nanti akan dikirim kembali ya di grup PA nanti akan kami kirimkan kembali. Untuk daftar hadir dipastikan mengisi 1 hari itu 1 kali daftar hadir ya Bapak Ibu. Jadi besok mengisi lagi, hari kedua, hari ketiga mengisi lagi sampai hari keempat. Oke, mungkin nanti jika ada pertanyaan atau hal-hal yang mau ditanyakan terkait LMS maupun materi ataupun agenda silakan ya Bapak Ibu. Kita ada grup chat sebagai wadah untuk fasilitasi. Silakan di chat di grup maupun secara pribadi. Kita cukupkan ya Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada teman-teman penyuluh, kepada Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan, kepada fasilitator. Kita cukupkan hari ini. Silakan dilanjutkan dengan belajar mandiri. Silakan disiapkan juga mental untuk mengikuti pelatihan dan juga yang mau persiapan UKOM dan sebagainya. Silakan ya Bapak Ibu. Terima kasih atas atensinya. Sekali lagi saya selaku pemandu acara ya Bapak Ibu mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Kita cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu, ini ya untuk kegiatan kita cukupkan. Silakan boleh out dari Zoom. Nanti akan kita tutup Zoom-nya untuk belajar mandiri. Silakan dilanjutkan sampai sore dan untuk Zoom dilanjutkan esok hari ya Bapak Ibu. Silakan, terima kasih semuanya.